Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang etika bisnis dalam kegiatan produksi dan pemasaran bersama saya, Humera Asadul Afan. Yang pertama, pengertian dari etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah, sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan dari produksi yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Lalu memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemakmuran. Pentingnya etika produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya. Termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Padahal, konsumen dan produsen bekerja sama. Tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya lah, produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Etika dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan produk berarti membuat nilai manfaat atas suatu barang atau jasa, suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini tidak dapat diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Oleh karena itu, dalam proses produksi, biasanya perusahaan menekankan agar produksi yang dihasilkan mengeluarkan biaya yang murah. Melalui pendayagunaan sumber daya yang dibutuhkan, didukung dengan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Misalnya, biasa berproduksi dengan cara konvensional atau tradisional, tetapi sekarang dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. Dengan perkembangan teknologi informasi dan bisnis yang global, maka teknik pemasaran pun sudah bergeser dengan perkembangan yang sangat cepat. Pemasaran bisa dilakukan dengan situs-situs, website, email, dan lain-lainnya. Semua dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan wilayah dan waktu, sehingga persaingan produk dan jasa saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, dituntut kreativitas dan inovasi dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi seorang manajer pemasaran untuk melakukan tindakan tidak etis. Yang pertama, manajer sebagai pribadi manusia pada rasa ingin memenuhi kebutuhan pribadinya. Untuk menangkalnya dibutuhkan pendidikan agama dan moral yang baik. Yang kedua, kepentingan korporasi, adanya tekanan manajemen yang membuat seorang manajer dipaksa dengan kondisi tertentu, biasanya dengan target yang sulit dicapai, sehingga melakukan apapun untuk mencapainya. Lalu, ada lingkungan yang ada di sekitarnya yang langsung membentuk perilaku manajer pemasaran tersebut. Permasalahan cybercrime. Perkembangan internet dan umumnya dunia cyber tidak selamanya menghasilkan hal-hal positif. Salah satu hal negatif yang merupakan efek sampingnya antara lain adalah kegiatan di dunia cyber atau cybercrime. Hilangnya batasan waktu di internet mengubah banyak. Seseorang tracker di Rusia dapat masuk ke sebuah server di Pentagon tanpa izin. Salahkah dia bila sistem di Pentagon terlalu lemah sehingga mudah ditembus? Apakah batasan dari sebuah cybercrime? Seorang yang baru mengetuk pintu potret scanning komputer Anda, apakah sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan? Apakah ini masih dalam batas ketidaknyamanan inconvenience saja? Bagaimana pendapat Anda tentang penyebaran virus, bahkan pembuat virus?
Bagaimana kita menghadapi cybercrime, bagaimana aturan atau hukum yang cocok untuk mengatasi atau menanggulangi masalah cybercrime di Indonesia, banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab. Perlindungan terhadap konsumen di negara kita untuk mengatur dan melindungi konsumen terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan, dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Terhadap Konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1, segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan terhadap konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut GBHN 1993 melalui TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993 bab 4 butir F 4A, pembangunan perdagangan ditunjukkan untuk memperlancar arus kas dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat menetapkan perlindungan, maka dalam perlindungan terhadap konsumen diatur dalam undang-undang ataupun peraturan sebagai berikut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 garis miring 1999 tentang tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakai barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Lalu, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur, bertanggung jawab dalam berusaha. Sekian, untuk lebih jelasnya kita akan berdiskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.